aliyil azim. Amma ba'du. Jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, amin. Juga para asatidzah, ustadzat, para kiai, para muallimin, para habaib, al-fadil yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Juga para pengurus MWC NU Kecamatan Ujung Gede dan juga DPRA Desa Ragajaya yang saya hormati. Berikut banomnya baik Ansor maupun Bansernya yang saya hormati dan sudah alhamdulillah ada di hadapan kita, Rais dan Fiziahnya beserta jajaran pengurusnya yang lain yang juga saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini tentunya tidak terlepas min masyiatillah wa biiznillah kita semua dapat berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan, keberkahan panjang umur, diberikan kesehatan, dibukakan pintu rizki. Ancaman berat kalau tidak rizki ya. Semua Allah Ta'ala bukakan untuk kita. Dibarakati dengan keberkahan tadi kita membaca zikir tahlil untuk orang tua kami Kiai Haji Mawardi bin Jai'an bin Jahir, muassis Ma'had Darul Fikri. Mohon maaf, mohon ridho kalau saya menyebut orang tua saya Kiai. Dulu di ustadznya aja, kadang-kadang ada yang manggil Bang Haji, Pak Haji. Malam ini saya menyematkan orang tua saya dengan kata Kiai, nanti saya ungkap setelah ini. Mohon maaf, mohon ridho. Dengan barokah ilmu beliau, dengan barokah kita tadi membaca manaqib Syekh Muhammad Saman Siddiqil Madani radhiyallahu an, dengan membaca Maulid Sintudurar, ditambah lagi dengan membaca Asmaul Husna. Alhamdulillah, semoga Allah turunkan keberkahan bagaikan turunnya hujan. Allah turunkan keberkahan seperti turunnya hujan. Allah turunkan pada kita rizki yang luas, wasi'an, midrara. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, inilah kesempatan yang paling terbaik di mana kita satu bulanan para asatid kami punya zikir bulanan Asmaul Husna yang dilaksanakan setiap minggu ketiga. Setelah minggu ketiga Jumatnya Sayyidil Ustaz Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Asgab yang tadi telah menitipkan untuk dijasakannya zikirnya daripada Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab Bersih, maka sudah barang tentu malam Sabtunya di tempat ini. Mohon maaf kepada para jamaah yang tidak bagian tempat. Doain semoga kami keluarga semua menginginkan yang Bapak di depan duduk itu sampai di sana, insya Allah jadi basement, di bawah bisa ditempatkan, di atas dicor dan dibangun lagi lokal. Doain semua ya. Mungkin mudah-mudahan berkat kita kumpul semua. Masa iya Pak, dari sekian banyak ya 40 orang kita kumpul, satu ada wali bin auliyaillah yang saya nggak tahu di sini ada wali, ya wali murid. Ya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, baik saya akan menyampaikan al-bulan tahun lalu pada haul yang ke-23 orang tua kami
kami menceritakan tentang pendidikannya dan guru-guru yang mulianya. Insya Allah guru-gurunya sampai sanadnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau banyak berguru kepada kiai-kiai yang kenal dan berguru para habaib-habaib, terlebih lagi kepada Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asgaf. Ya. Itu guru-guru beliau. Maka pada kesempatan ini saya akan mengupas sedikit tentang apa saja sih yang dibaca oleh beliau. Maka tadi kenapa saya akan menyematkan kepada orang tua saya sebagai kiai, karena mungkin di antara orang-orang yang pernah pesantren belum pernah baca seperti apa yang dibaca oleh orang tua saya. Beliau belajar dari Minhajul Talibin, kemudian kesarahnya Fathul Wahhab, kemudian Al-Iqna beliau baca, itu dari fikih, dari fikihnya. Kemudian Fathul Majid Imam Asy-Nawawi itu dibaca tauhidnya. Hadis yang beliau baca Jami'ul Saghir kepada guru mulia Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman. Kemudian Tajridus Sharih Syarah Bukhari karangan Imam Az-Zubaydi. Dan udah pernah ringsak kitabnya sama saya. Alhamdulillah beliau membaca kitab-kitab termasuk tafsir Jalalain, kemudian sanad Bukhari, dan beliau tadi yang saya katakan mungkin sadar sampai ke Rasulullah karena guru-gurunya mempunyai sadar yang dipercaya. Sekalipun beliau belajar subhana Habib Abdurrahman terus sampai itu kepada Rasulullah. Abu Muhammad Al-Haddad bi Al-Habib sampai kepada Rasulullah. Kiai Tahir At-Tamimi sampai. Kiai Abu Bakar Liok Depok sampai. Kiai yang baru ditemukan oleh Akhi Mubarak kitabnya Fathul Mu'in, itu beliau baca dari tahun 59, 60, terus ada catatannya di pinggirnya itu sama Said Najati. Saya nggak tahu beliau di mana karena nggak pernah dengar saya. Cuma ada kitab yang masih ada di tangan adik saya Mubarak, itu kitab-kitab beliau, dan ada satu tulisan beliau pun yang ditulis Nazom Alfiyah dengan tulisan tangan. Dulu masih saya itu masih ada, sekarang saya nggak tahu ada di mana itu beliau. Tulisannya maksud saya. Itu yang dipelajari oleh beliau, kitab-kitab termasuk Riyadhus Shalihin, hadisnya, Jami'us Shaghir tadi, dan usul fikihnya, Qidhul Ibham, As-Sulam, Mabadi Awaliyah. Beliau juga belajar kepada Sayyidul Fadilah, Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman, dan saya sempat nerusin setelah beliau wafat pada setiap Senin pagi sebelum saya disibukkan untuk mengajar di Pondok Pesantren Qatrun Nada. Sampai wafatnya guru mulia Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asgaf. Saya ini termasuk muridnya. Maka jangan bangga-bangga saudara-saudara yang ikut Ustaz Alwi, ikut Ustaz Bakar, yang belum pernah ketemu dan belajar kepada Walid. Saya dari umur 12 tahun kelas 5 SD sudah dibawa oleh orang tua saya, bawa Fathul Majid, bawa Jami'us Shaghir, bawa Minhajul Tulab, sampai Fathul Wahhab saya bawa itu setiap 2 hari dalam seminggu. Ya, lihat muka saya, bukan lagi bangga, mohon maaf ridho jamaah sekalian. Maka tadi saya bilang, kalau saya, orang tua saya, dan adik-adik saya, dan juga para santri-santrinya beliau, mungkin ada lebih dari 100 di Kampung Citayam, dan termasuk tanya Ustaz Hudri pernah belajar sama orang tua saya. Iya, benar Hudri ya. Ustaz Hudri belajar sama saya kemudian di Barikum, di mana? Bincir, Fathul Ulum ya. Kemudian beliau berangkat ke Cijurai, belajar sama Sayyidul Habib Hamid bin Alwi bin Hud Al-Aqqas. Keren. Ya. Salah satu nih yang ada di depan saya. Belum yang lainnya, belum banyak dong. Ibu-ibu yang udah mulai punya cucu mungkin. Ya. Walaupun gak mengakui, insya Allah orang tua saya dikenal di langit. Walaupun gak dikenal di bumi. Orang tua saya anggap mastur. Mohon maaf koridor sekalian. Ya, bukan lagi ngebanggain orang tua, tapi para santrinya yang pernah belajar, insya Allah akan merasakan sesuatu. Ada Ustaz Sarwani MSc, beliau sekarang kepala sekolah SMK
di Kerapiak, mana Jogja, di Mbah Warson. Ya, beliau ada dalam buku-buku tulisannya nggak terlepas. Ditulis bagaimana dia disetet sama apa namanya? Nenek ketawa tuh. Dijepret sama tasbih sampai putus tasbihnya. Beliau itu disiplin. Dan sepengetahuan saya nggak ada di kampung Citayam, mungkin di kampung lain atau di mana saya nggak tahu. Di kampung Citayam nggak ada yang mengajarkan nahu seperti beliau yang ada papan tulis dengan membawa kapur coret-coret dengan dibikin bagan. Umpama fiil terbagi tiga, kalam bagi tiga, isim, fiil, huruf, terus dan terusnya dan turunannya sampai jurmiyah itu anak-anak dulu apa sampai Ustadz Sarwani. Ketika saya masukkan ke pesantren Wahid Hashim di Depok, bukan kota Depok, Kecamatan Depok, Jogja, ya, Sleman, tes apal jurmiyah, bla 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 bla, udah kalau gitu masuk ke Mahasantri, bukan lagi santri lagi tuh, Sarwani, Mahasantri, artinya jadi mahasiswa santri gara-gara apal. Gimana kamu? Di pesantren Darul Fikri, padahal ngobong pesantrennya apa bahasanya ngalong, Ustaz, ngalong. Ya, beliau belajar yang diajarkan di sini seperti yang diajarkan di pesantren, dari mulai Sapina, kemudian Jurumiyah alatnya, kemudian Babul Matan Albina, ya, Matan Albina, kemudian Fathul Ghais tauhidnya, kemudian Tijarud Darari tauhidnya. Meningkat setelah itu anak-anak diajari Matan Takrib pada tingkatan level kedua. Kalau di sini sebutnya SK, ya. Fathul Qorib, Matan Takrib, Fathul Qorib, kemudian Riyadul Badi'ah. Ini yang saya ingat, saya lagi baru ingat-ingat ini. Riyadul Badi'ah, fikih juga. Kemudian Talimut Ta'alim, Kifayatul Awam, Sanusi, Tijarud Darari, Buhjatul Wasail, ya, Mutamimah, Imriti, Kawakibud Durriyah. Ini yang santri kenal, bapak-bapak dengerin beda. Ini santri-santri kenal Kawakibud Durriyah, diajarkan oleh beliau. Tasawufnya dari mulai akhlak itu akhlak pribadi, kemudian naik. Diajarkan yang dewasa itu dari mulai Nasail Iman, Nasail Diniyah, kemudian Risalatul Muawanah. Ini kitab-kitab keren. Diajarnya anak-anak kelas-kelas SMA atau aliyah waktu itu. Ini udah tingkat levelnya tinggi. Ustadz aja belajarnya sama ustadznya lagi tuh. Kayak Nasail Diniyah karangan Qutbil Irsyad, saya berat ya Pak Habib Abdullah bin Al-Haddad. Enggak semua orang diajarkan, walaupun sekarang diajarin umum, tapi enggak seperti itu. Kenapa? Karena beliau menanamkan kunci daripada ilmu. Diajarkan Amsilatul Tasrifiyah, Matan Bina, kemudian Tasriful Izzi, Kailani, semua. Maka anaknya ada Muhammad Najib Kailani di belakang tuh. Pertama yang dididik, yang diajarkan untuk itu adalah keponakan-keponakannya. Kalau keponakannya pada ingat, keponakannya kemudian orang-orang lain. Saya masih ingat, masih rumah panggung. Ya ini masih rumah panggung gitu ya. Selim, mana ya Bapak Taufik? Bapaknya Ian ada di Ujung Gede. Bapak Taufik. Termasuk yang belajar tuh sama beliau. Ya, banyak sampai di rumah di sini dan sampai di taklim ini. Tadi kalau saya itu mungkin lebih dari 100. Belum di madrasahnya. Dulu sebutnya sekolah Arab. Saya ingat ketika menghafal tasrif lugawi itu, tapalu tapalani tapalani tapaluna tapalina tapalani tapalna tapalu yapalu yapalani yapaluna tapalu tapalani yapalna apalu napalu, nggak bisa dijeprek. Saya pengalaman, nggak apa nih? Apa namanya, Qiraatul Rasyidah. Masih SD udah baca Qiraatul Rasyidah tuh. Saya masih ingat tuh judulnya tabinya Al-Midyah, Qiraatul Rasyidah di awal.
ini mohon maaf Bang Rito sekali lagi, kehebatan beliau nggak pernah pesantren. Kehebatan beliau mentelaah dengan apa aja ya, dengan mensnya, dengan pemikirannya, bagaimana ditanamkan kepada santri-santrinya. Alhamdulillah ada beberapa orang yang mereka di luar telah berkecimpung di masyarakat, telah mengembangkan ilmunya. Sayang, sungguh sangat disayang kalau ilmu itu tidak dimanfaatkan oleh saudara-saudara saya, oleh tetangga saya, oleh orang kampung Citayam. Kontribusinya banyak untuk mengangkat pendidikan agama. Beliau sampai ini yang kita duduki sekarang ini dibeli dan sudah diwakafkan kepada anaknya. Ini warisan, ya, warisan yang diserahkan kepada kami untuk senantiasa dikelola terus menerus. Makanya saya berani pribadi mengatakan orang tua saya boleh dibandingkan dengan pembacaan kitab-kitab beliau, dan di rak kitab saya itu banyak peninggalan-peninggalan kitab beliau. Termasuk Al-Fiqh ala Madhabil Anbiya bukan punya saya, Yas'alunaka 'anid din juga bukan punya saya, tapi punya beliau. Saya nggak tahu beliau mana. Pernah saya bercerita bahwa setiap jam 3 setelah orang tua saya tahajud, dia buka Ihya Ulumuddin sendiri, dan saya tahu lepas itu nggak semua orang bisa baca Ihya Ulumuddin. Saya pernah sedikit saya bercerita. Pernah saya mengajarkan mungkin zamannya almarhumah Nur Sehat, almarhumah istri daripada Bapak Jamal, kemudian Nur Hasanah, Nur Rahmah, Oma yang laki yang perempuan, mungkin Ubaidillah laki atau siapa lagi beberapa orang. Ketika itu dia lagi kurang sehat. Saya menggantikan baca Minhajul Abidin karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam ilmu tasawuf, bisa ya, Minhajul Abidin. Saya lupa itu kata apa yang salah. Akhirnya beliau bangun baru begini dari tempat tidur, salah haj, yang benar begini. Kaget saya coba buka kamus, dari mulai kamus Munjid Ar-Raib punya saya sampai kamus Al-Munawir. Ini kelebihan beliau. Nanti pas saya buka, benar apa yang disampaikan oleh beliau, padahal beliau udah lihat kita. Itu adalah kelebihannya. Jadi wabiladuni kalau bapak ini dia ada yang baca nadom apa namanya alfiyah ya. Jadi itu keistimewaan yang saya berani usyhidu billah, saya bersaksi di hadapan Allah. Saya berani mengatakan gini karena saya tahu mungkin bagian dari bapak-bapak nggak mengenal itu langsung. Saya katakan tadi orang tua saya mastur, orang tua saya dikenal di langit, mungkin tidak dikenal di bumi, dan beliau tidak pernah minggir-minggir udang aja dah. Nah, maka oleh karena itu saya ingin melestarikan perjuangan beliau, melestarikan manhaj, kurikulum lah bahasanya, sistem yang digunakan, dan kita sudah menyusun tahapan-tahapan kitab dari tahap 1 sampai dari 1 tahun sampai ke 4 tahun sudah ada, termasuk apa yang pernah beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Dirurut ya, saya minta barang disimpan, insyaallah nanti suatu saat mungkin. Kalau sekarang ini kan susah Pak. Dulu itu yang namanya sanawiyah, aliyah bahkan udah masuk, tapi ada juga yang sudah perguruan tinggi masih ngikut ngaji. Sekarang tuh anak-anak kita susah. Ada motor, ada HP, ada segalanya, ngaji udah susah. Zaman Nelly masih belum ada apa-apa. Nelly aja jalan kaki dari Bangor di sini, Nelly ya, Romli itu jalan kaki. Bahkan yang dari Cering, dari Pringgi, dari mana, dari Kubu Pasir Putih jalan kaki. Sekarang saya sering ngomong 100 meter aja kagak mau jalan, mesti pakai motor sekolah. Begitu kan? Betul ya? Betul apa enggak? Anak bapak begitu enggak? Saya khawatir, maka saya masih ada umur, ya masih punya kesempatan. Saya juga pengen tarkis, tapi sudah mengkonsentrasi. Saya mau istiqomah ngadepin anak-anak, walaupun masih ada tugas di pondok pesantren Fortunada. Saya sudah ingin mengabdikan diri saya sebagaimana orang tua saya mengabdikan diri untuk umat, untuk generasi.
untuk generasi. Makanya saya berharap kepada saudara-saudara saya, ya, karena saya mengikuti orang tua saya dalam belajar itu dari tahun 70. Tahun 70 saja saya sudah umur 5 tahun. SD saya sudah diajari ngapal Ibriti, pokoknya penting ngapal dulu. Ya, pas saya masuk pondok itu saya udah belajar yang namanya Jumiyah, matan binahnya udah belajar Amsilatul Tasrifiyah, udah belajar bahasa Arabnya. Subhanallah, mohon maaf Om Ridho, saya punya guru di pondok itu Kiai Haji Masyuri Baidowi MA, sekarang punya pesantren Darussalam Tahfidz Quran di mana juga ya? Di daerahnya Mas Sanadi itu, Pak. Mas Sanadi? Indramayu. Rekan udah namanya pesantren. Waktu saya kelas 6, mungkin kalau sekarang itu kelas 6, di sini kelas 12 ya, aliyah. Waktu itu orang tua saya datang, pas ketemu sama Kiai Haji Masyuri Baidowi MA, beliau magisternya dari Al-Azhar. Saya ditanya, kedua Ustaz kedua, saya ditanya pakai bahasa Arab, ya. Apa kata beliau? Aku mutakharrij min Gontor Darussalam. Lah ya Ustaz, bapak kamu lulusan Gontor. Gontor itu paling keren bahasa Arabnya sama bahasa Inggrisnya. Ya. Kata beliau nanya saya, bapak kamu lulusan Gontor? Enggak, bukan Ustaz. Marah dia kan? Marahnya bukan marah. Kamu, gitu kan bahasanya guru-guru saya itu kalau marah, kamu. Ini Mahfud ini orang tuanya bukan dari Gontor. Tapi saya ajak bahasa Arab saya, dia bisa menjawab dengan bahasa Arab saya. Saya ini dari Al-Azhar, kata beliau. Magister saya Al-Azhar, MA, kata beliau. Tapi dia bisa menjawab, saya tanya. Bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. Tambah saya pulang, alhamdulillah berkembang. Namun Allah berkehendak lain. Beliau harus meninggalkan kami. Dan sudah 24 tahun jatuh. Beliau meninggal pada maghrib 1 Muharram. Sekarang masuk tanggal 3 ya, 1 Muharram ya. Tanggal 1 Muharram beliau meninggal. Saat itu Citayam sudah lampunya mati sebelah. Istilah Ustaz Haji Marhamin itu lampu mobil mati satu, tinggal satu ya, tinggal satu. Karena memang begitulah apa perjuangan dan pendidikan beliau yang dulu pernah jadi santri kalongnya itu. Kalau mau subuh itu disiram pakai air, atau nggak ada lampu, nggak boleh pakai lampu, tidur nggak boleh pakai bantal, dan seterusnya dan seterusnya. Itu beliau mendidik mandiri betul-betul, mandiri betul-betul. Nah, yang diajarkan kepada satu-satunya termasuk kalau pada belajar tentang khalasah Nurul Yakin Sirah Nabawiyah itu dari jilid 1, 2 sampai 3, dan itu masih kami lestarikan. Maka saya banyak-banyak berucap terima kasih yang tidak terhingga kepada yang telah memberikan saham akhiratnya dengan memberikan 90 meter keramik, ditambah lagi untuk tangga oleh seseorang, berikut nanti sama pagar tangganya. Saya mau kumpul, ada mau tadi kayak saya lihat ya, mau tanya berapa itu 2 tangga atas tangga mau dikeramik semua, dan alhamdulillah ruangan 2 lokal obongnya udah dikeramik, tinggal terasnya belum selesai dan sudah dipagar. Terima kasih. Saya tidak sebut namanya, nanti Allah yang bakal nyebut namanya. Amin. Semoga yang telah ikut partisipasi dan menanamkan sahamnya untuk akhiratnya beliau, pahalanya mengalir terus ya, sedekah jariahnya. Semoga Allah terima, Allah kabul. Sekali lagi saya tidak sebut namanya. Semoga Allah berikan kesehatan beliau-beliau. Semoga Allah bukakan lagi rezekinya supaya bisa nambahin lagi. Amin. Ada yang aminin kan? Jadi alama nawaina wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
Mungkin 1 atau 2 minggu ke depan sudah selesai. Awal mungkin minggu pertama dari bulan September, insya Allah ya sudah bisa diisi. Ya. Bulan September sudah bisa diisi, insya Allah bagi yang mau menginap. Jangan sampai sia-sia. Jadi ada yang ngisi, ada yang mau, silahkan belajar sekolah di sekolah masing-masing. Makan sementara ini bisa pulang yang dekat, rumahnya balik lagi. Insya Allah ada tenaganya yang mengajar. Ya, tadi saya bilang saya pengen fokus, sebagaimana fokusnya orang tua saya untuk mendidik para santrinya dahulu. Saya pengen di atas sudah ada yang mengisi, sudah ada yang mengisi. Ya, karena udah ada siap. Yang tadi saya sebutkan orang yang sudah ngasih keramik dan ini itunya, semennya, pasirnya, udah kasih kabelnya dan semuanya, ya supaya kecipratan mengalir pahalanya didudukin buat orang-orang yang belajar. Yang belajarnya saja fisabilillah, kan begitu. Insya Allah yang memberikan untuk orang-orang yang belajar juga fisabilillah. Ya, kan apa? Kata Rasulullah, wa burika, bukan buri, wa burika fi ma'isyati, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Jadi orang yang sudah partisipasi ikut berpartisipasi ikut serta dalam menyelesaikan bangunan di atas, insya Allah termasuk wa burika, kata Rasulullah, yang diberikan keberkahan ma'isyah, kehidupannya, kehidupan dunianya, insya Allah juga kehidupan akhiratnya. Amin. Ya Robbal, jangan dibilang ini lagi ngerayu, bukan. Bisa Anda buktikan. Ya, bukan lagi ngerayu supaya gimana pengen kasih lagi. Kagak. Dari dulu juga misalnya orang tua saya di bangunan kagak pernah minta-minta. Ya, tapi dengan izin Allah kan gitu. Saya ngomong doang kok. Gak minta saya. Mana lagi bangun, lagi gak ada ininya kan. Gak minta, saya ngomong. Bener gak itu? Saya ngomong, iya berapa kira-kira? Nanti dah, siapa yang kira-kira nanti udah. Bla bla bla. Saya bilang sih gak minta. Masih tahu. Dari sekarang ibu saya masih tahu. Jadi begitu bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, dengar apa orang ya? Dengar. Itu anak kita selamatin. Ya, anak kita selamatin, suruh ngaji SD, SMP, SMA. Udah gede dikit ngabur anak ibu kan? Ngabur, bau lagi ya SMA, SMP yang di sini. Biran ngaji yang namanya namus kan 3 orang yang laki, perempuan agak banyak kan doyanan dikit perempuan yang laki. Ya Allah, ini siapa yang melestarikan turasul Islami? Kapan yang bakal nih hazanah ilmu-ilmu agama Islam, siapa yang mau melestarikan? Ya, Nahawi ngerasain nggak sekarang kekurangannya? Saya yakin Nahawi itu, Ustaz Haji Marhabin, dia kan udah mulai orang mau make, tapi dia merasa kekurangan. Salah siapa? Dan dikawinin. Dengar nggak, Maktum? Nah, mau ngapain? Tuh sama Jawar. Ya. Ngomong izin B, tapi izin ya dulu sama Ami Sihab izin ya. Pas berizin balik lagi 2 kali 3 kali. Emang dibawa Maktum naik motor, itu kagak ngaji lagi. Ya, ayo, kagak ngaku. Bikin malu aja, malu ngebaba. Gak main lain juga begitu. Ini malah lagi contoh. Wah, gak begitu. Cuma itu sama siapa? Jabar gak begitu. Gak begitu sekali. Makanya saya heran dengan yang pernah belajar di sini, ya, dan sudah berhasil dan jadi ustadzah, dan memimpin sekolah ini. Ingatnya setahun sekali. Sengaja saya mau ngajak silaturahim setiap sebulan sekali untuk yang lalu disebut kali alumni mah nggak ada lulusnya. Kali ihtiroman sama ustaz. Maaf, bukan sama orang tua saja, sama guru. Kalian nggak akan bisa mendapatkan syafaat guru nanti kalau nggak ada takzimnya. Kadang-kadang ya Allah saya jalan sendiri, waktu orang tua saya jalan sendiri. Nggak ada tuh santri murid yang mau berkhidmat para guru sampai sekarang. Ngapa-ngapain kan sendiri aja. Emang udah hilang
Ingat, saya kasih tahu, yang namanya dibacain Fatihah ketika kita baca Ratibil Abbas, Syekh Abdullah Ibaras, beliau datang mau belajar kepada Sebut bil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, akan tetapi disuruh nyediain air teh atau gahwa muhawwaj, campur tuh kalau di sini kita teh kopi campur jahe, kalau sana campur kapulaga, buat nyediain orang-orang yang belajar. Dia juga pernah belajar, ya Habib, kapan saya mau belajarnya, kapan? Apa kata Syekh Habib Abdurrahman? Nah, Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, saya berarti nanti kamu namanya berdampingan di bawahku. Ternyata dalam ratib selalu di bawah. Ketika kita mengatakan la hadat Syekh bil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, saya berarti wa Syekh Abdullah Ibaras. Dan belajar itu dan dikasih kesempatan, tapi dia berkhidmat. Dia ngambil air, ngisi baknya. Orang yang berkhidmat dengan guru sampai begitu, sampai di sini namanya dampingi gurunya. Dan begitu pula Sayyidil Wali Abdurrahman Segaf, banyak muridnya yang berhasil karena hikmah. Ternyata akhlak dan hikmah lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Ini labik semua sama guru dan guru salaman. Dadah lagi naik motor. Dadah sama gurunya. Assalamualaikum dari jauh. Dan didik dari sekarang anak-anak bapak untuk tazim kepada bapak, tazim pada guru. Cium tangan, jangan dibiarkan anak kita nempelin tangannya di pipi, apalagi di jidat. Ajar siapa lu pakai? Orang dulu itu begitu takzimnya, seperti takzimnya siapa? Sama Ibnu Abbas, termasuk siapa dalam kisah? Ya, ilmu lebih banyak itu, tapi karena beliau adalah anak Abdullah bin Abbas anak paman dari Rasulullah, masuk turun untuk cium tangan kepada Abdullah bin Abbas amir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya salah, belum terlalu dibenarkan. Seingatnya itu. Ini kita udah hilang. Maka saya mengajak kepada jamaah sekalian, dengan haulnya saya punya orang tua yang ke-24 tahun ini, mengingatkan kembali. Haul itu kan kembali tahun, diingatkan. Mungkin tahun depan kita ketemu lagi, saya akan mengingatkan bapak-bapak bukan lagi tentang gurunya yang saya sudah sebutkan dulu, bukan lagi tentang buku kitab-kitab yang dipelajari dan diajarkan kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya. Mungkin ada banyak hikam, kalimat-kalimat hikmah yang sangat berfaedah yang nanti akan saya sampaikan, karena saya seringkali mendengar dan mencatat kadang-kadang ucapan-ucapan beliau. Subhanallah, di luar nalar, di luar dari jangkauan saya, atau di luar dari jangkauan yang lain. Mungkin adik-adik saya sedikit mendengar daripada ungkapan beliau. Ya, ungkapan beliau sedikit. Nanti saya akan sampaikan, dan ini yang kami rasakan sampai sekarang. Dan ini yang kami lihat. Silakan. Sama selfie dulu ya, Pak. Dipoto. Lumayan kan daripada lumayan. Begitu, maka oleh karena itu masih ada kesempatan sedikit saya berikan. Ya Allah, subhanallah. Mohon maaf, Pak Ridho. Yang ada makanan dimakanin, yang ada dikasih air diminum airnya. Ya kalau di belakang sore nggak dapat makanan, ya mau nasib loh. Dan tadi suruh ke depan pada kagak mau. Ini belakang sudah dapat air, alhamdulillah. Bukan itu yang dikatakan ya. Amin. Ya Rabbal. Maka saya sengaja share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan santri-santri pada datang. Saya kagak lihat nih pada datang, mau kagak nih. Kan begitu ya. Saya mengingatkan, bukan pengen dihormati, bukan pengen dimuliakan orang tua saya atau saya pengen dihormati, tapi mengingatkan betapa agungnya satu ilmu. Anda bisa sampai gelar profesor doktor, ya, tapi dengan pengetahuan agama yang minim dipersilahkan. Sekularitas sudah masuk, liberalitas sudah masuk. Anda rekomendasi dengan isme itu, kalau tidak bisa mempertahankan. Terima kasih untuk keduanya. Kita doakan, alhamdulillah dengan acara ini ada beberapa orang yang berakikah, ya, akikah. Ya, ada 2 orang, 4 sama orang yang nazar. Mudah-mudahan yang diakikahkan sudah tertebuskan, ikatannya sudah terbuka. Oh, belum pada gede, makanya kagak penting rambut, berkiaki semua, kira-kira hidup tuh ya. Ya. Kemudian juga yang nazar tadi yang dibacakan
apa niat baca manaqib Syekh Saman Siddiqil Madani juga telah sama-sama kita doakan mereka semua. Semoga Allah berikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Kita semua tidak terkecuali. Lama nawina wa lama nawa salafun salihun bi jahi sayyidil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا rabbal alamin. Mohon maaf kalau malam ini agak sedikit panjang. Biasa kita habis pembacaan Arba'in Nawawiyah, hadis keberapa saya lupa, itu selesai. Biasanya jam 9:30 atau jam 10 kurang seperempat kita sudah alhamdulillah ala ni'amillah bini'amil atimah. Ya. Tapi sekarang sedikit saya minta kepada bapak sekalian, karena kita kedatangan tamu dari MWC NU